secara eksklusif terkait dengan ada dugaan yang mana Kades Desa Aminjaya yang dilaporkan oleh pihak lain kepada pihak aparat penegak hukum selaku PMI yang berperan untuk membina di masing-masing desa mereka menjelaskan. Demikian informasi yang kami dapat. Saat ini suara sedikit miring di warga masyarakat Desa Aminjaya terkait ada dugaan Kades menggunakan ijazah lain gitu. Nah, untuk kebenaran itu kita perlu klarifikasi informasi yang sebenarnya, mungkin tahapan-tahapan prosesnya atau bagaimana. Nah, selaku PMD bagaimana menyikapi ini? Memang kami terus terang sudah ada mendengar baik dari masyarakat langsung maupun dari koordinasi pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Ada informasi seperti itu. Hanya saja untuk saat ini kami dalam kapasitas dinas belum bisa masuk karena konteksnya informasi terkini yang kami dapat ranahnya memang pidana murni arahnya. Jadi karena terkait itu sementara kami belum bisa memberikan klarifikasi karena prosesnya sudah diambil alih oleh aparat penegak hukum. Tingkat kepolisian sudah ya? Kepolisian yang tingkat karena kategorinya delik aduan atau pidana murni terkait itu. Jadi hanya saja mungkin memang kami tetap mempersiapkan kalau memang kasus ini bergulir memang terbukti memang terjadi pelanggaran pidana, maka tentu akan kami proses sesuai ketentuan yang memang sudah jelas aturannya. Ketika namanya kepala desa itu terkena kasus pidana memang sudah jelas saja aturannya, jadi kami kira tidak kesulitan untuk memproses hal seperti itu. Nah, kalau tahapan itu sendiri bagaimana sistem tahapan untuk sebagai calon kepala desa? Tahapan secara sederhana itu ketika didakwa, artinya dakwaan. Jadi ketika dakwaan ini kan berarti sudah dalam proses persidangan. Ketika didakwa dan istilahnya ancaman dakwaan pasal yang didakwakan itu di atas 5 tahun, maka prosesnya akan diberhentikan sementara. Ketika inkrah baru bisa diambil pemberhentian tetap. Itu tahapannya apabila sudah proses hukum gitu ya? Proses hukum. Apabila kita tetap mengikuti proses hukum. Nah, Bang, kalau ini kita melihat dengan adanya proses hukum ini, isunya sudah berapa lama berjalan masuk ke sana itu? Kalau kami mendengar isu memang kurang lebih menjelang pemilu kemarin. Menjelang pemilu kemarin ada sedikit, kami belum ada kepastian, belum ada informasi resmi dari pihak kecamatan maupun desa. Ada informasi dari dapat baru kami memahami, lalu untuk saat ini kami belum bisa ikut campur karena memang posisinya ranahnya di pidana murni. Jadi ini ranah pidana murni, tapi bukan administrasi secara institusi, bukan? Bukan. Nah, Bang, sedikit Bang, harapannya Bang selaku tupoksi PMD ini apa sebenarnya hubungan dengan desa itu Bang? Kami prinsipnya konteksnya pembinaan, tapi dalam rangka pembantu bupati. Jadi bupati selaku pembina penyelenggaraan pemerintah desa itu secara teknis dilakukan oleh DPMD. Oh gitu. Nah, kalau tahapan pencalonan Kades itu tahapannya apa? Siapa yang membuat timnya Bang? Kalau boleh tahu Bang. Tahapan itu
Kalau pilkades itu panitia desa. Oh, panitia desa. Istilahnya itu. Panitia desa itu dibentuk oleh BPD. Meskipun kami istilahnya dalam sebutan istilahnya ada panitia kabupaten. Bahkan kecamatan itu bagian dari panitia kabupaten, tapi tidak boleh masuk ke ranah teknis. Jadi kami dalam rangka mengamankan ketentuan yang dilakukan penggunaannya. Jadi konteks panitia desa itu harus independen, tidak boleh ada intervensi dari manapun, termasuk dari pemerintah daerah. Oh gitu ya. Jadi secara umum untuk di desa itu independen gitu ya? Independen, karena sifat panitia pemilihan kan memang harus independen. Ketika panitia pemilihan tidak independen kan hasil dari pemilihannya kan kita kemungkinan bisa diragukan. Tidak imbang jadinya. Ya. Itu sudah berapa bulan berjalan Pak Kades? Mereka pelantikan di bulan Desember terakhir. Hasil pemilu Kades, kemudian sudah ketetapan pemenang, lalu dilantik itu tanggal 11 Desember 2023. Baru kurang lebih 2 bulan, 3 bulan berjalan gitu ya? Kurang lebih 3 bulan berjalan. Mungkin harapannya selaku kepala dinas PND? Ya, kami kira proses hukum tetap harus berjalan dan kita memperoleh fakta atau hasil yang sebenar-benarnya. Ketika memang terbukti terjadi pelanggaran pidana, ya kita harus jalankan. Ketika tidak terbukti pun kita harus jalankan. Saya kira kuncinya adalah pembuktian, kemudian proses selanjutnya. Saya kira itu penting.